Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa jami' sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jami' awliya'illahi ta'ala wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani, Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani, wa jami' masyayikhi fil ma'ahid, wa khususan ila Sayyidina Imam As-Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad sahibur risalatul mu'awanah, amaddanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Majelis Kitab Risalatul Mu'awanah, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Al-Hikmah PN Karimun, Kepulauan Riau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian Risalatul Mu'awanah kita kemarin terakhir sampai kepada wal hadar kullal hadar min syahadatiz zur fa inna min akbaril kabair. Aqad qarana alaihi salatu wassalam bil isyraki billah wa idh kana kitmanu syahadati min al-'azaim fama dhannu biftira'iha. Nasallallahu al-afiyah wassalamah qabla husulin nadamah. Hati-hatilah, hendaklah sangat berhati-hati, jangan sampai melakukan saksi palsu, bersaksi tapi bohong, karena sesungguhnya saksi bohong itu termasuk dosa yang paling besar, ya, di antara dosa-dosa besar, ya. Jadi termasuk kalau bersumpah palsu itu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyetarakan, membarengkan syahadatuz zur ini, sumpah palsu ini, dengan isyrak billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena sungguhnya wa idza kana kitmanu syahadah minal a'dhaim fa madhunu biftira'iha. Jangankan sumpah ngarang-ngarang, bohong-bohongan sumpah untuk menjerat orang lain ataupun untuk mengakui hak orang lain agar dia dapat, itu disumpah, Pak, enggak, bukan punya dia, disumpah dia punya. Dia tidak melihat, dia bilang sumpah dia lihat. Dia lihat yang lain, dia bilang dia lihat yang itu. Pokoknya sumpah tapi bohong, itu dosa besar. Jangankan begitu, ada orang kitmanu syahadah, tidak mau bersaksi, umpamanya, itu termasuk dosa. Ada maunya dua orang sedang terjadi perselisihan di dalam pengadilan. Dia ini tahu kalau yang betul ini sebetulnya yang ini adalah salah, tapi dia enggan menjadi saksi, tak mau dia. Jadi
karena dia enggan memberi saksi, akhirnya orang yang salah jadi betul, yang betul jadi salah karena tak ada yang membela dia. Sebetulnya dia tahu, saksi saya melihat kalau dia ini tidak mengambil, waktu barang itu hilang jam sekian dia sedang duduk dengan saya jam sekian, sementara barang itu hilang, saya bersaksi dia pada jam sekian dia ada dengan saya. Ataupun pada waktu itu, ataupun persaksian, dia melihat ada seorang ngambil barang, tahu dia orangnya persis. Ketika di pengadilan, orang ini cekcok, dia tidak ngaku, nggak ada saksi, nggak ada apa, padahal dia tahu, dia yang ngambil nih, tapi orang ini tidak mau bersaksi. Aku malas lah, nanti gini-gini terserahlah. Menyembunyikan kesaksian ini, itu juga hukumnya dosa. Karena ketika dia tidak bersaksi, dia akhirnya mencelakakan orang. Sebetulnya orang itu tidak salah jadi salah, atau menjadikan orang yang sebetulnya tidak berhak jadi mengambil hak orang lain. Tidak boleh. Itu aja sudah dosa. Tidak mau bersaksi padahal dia tahu itu aja dosa, apalagi dia bersaksi tapi bohong. Itu akbarul kabair. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Nas'alullah al-afiyah wassalamah qabla khusulin nadamah. Kami mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diselamatkan sebelum terjadi penyesalan. Mesti menyesal. Orang yang sudah pernah bohong bersumpah itu pasti dia akan menyesal. Sudah seperti itu dosa besar. Kita masuk fasal baru. Faslun wa alaika bil wara'i 'anil muharramat was-subuhat. Fa innal mar'a malakud din walladhi alayhi madarun 'indal ulama'il 'amilin. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min asuti fanna wa aula bih. Hendaklah engkau wara'. Wara' itu menjaga diri dari perkara anil muharramat wa subhat, dari perkara yang haram juga perkara yang subhat. Jaga. Yang haram jangan berani-berani. Lebih dari itu yang subhat juga jangan. Yang remang-remang abu-abu ini halal ta'e. Ini jangan. Itu namanya wara', menjaga diri dari yang itu. Berhati-hati. Berhati-hati. Jangan sampai mendekati perkara haram ataupun perkara yang subhat. Fa'inal mar'a malakuddin waladu al-madaru indal ulama'il al-amilin. Jadi wara ini sebetulnya inti daripada agama. Jadi mencakup semuanya malakuddin. Inti daripada agama termasuknya mencakup begitu pentingnya wara itu. Karena kalau orang sudah tak wara, habis semuanya. Orang ketika dia tidak wara, dia makan makanan haram atau makan makanan subhat, semua agamanya kena semuanya. Salatnya tak diterima, puasanya tak diterima, hajinya tak diterima, habis semuanya. Begitu pentingnya wara ini. Perkara yang subhat juga gitu. Sangat penting. Tetapi kadang-kadang tidak diperhatikan. Sholatmu kayak apa rajinnya, ya. Puasa sampai kurus kering badan. Tapi kalau dia tidak menjaga diri dari perkara yang haram dan yang subhat, puasanya tidak jadi apa-apa. Sholatnya matanya sampai bengkak-bengkak, jidatnya hitam-hitam. Tak ada gunanya kalau dia tak menjaga dari perkara yang haram ataupun yang semua dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting luar biasa. Marah. Alaihi madaru indal ulama al-amilin. Nah, ini adalah perkara yang memang agama putaran itulah. Para ulama yang selalu dibahas oleh para ulama, para aulia, wara ini itu menjadi titik hal yang selalu menjadi penekanan pembahasan oleh para ulama, para aulia. Dia tidak hanya membahas banyaknya sholat, banyaknya puasa, enggak. Ini yang selalu yang sangat-sangat diperhatikan mereka adalah masalah
waraknya. Karena banyaknya sholat, banyaknya puasa tidak akan berguna kalau dia tidak menjaga perutnya dari yang haram. Sholat, gugurkan kewajiban aja, tapi tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hancur semuanya ibadahnya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min asuti fannaru Allah, bi setiap daging yang tumbuh daripada barang yang haram, maka neraka yang paling pantas baginya. Sudah. Barang makan haram zub jadi daging. Macam mana? Macam mana ini? Fannaru Allah bi. Sudah daging itu neraka lah jatahnya. Masuknya itu. Barang haram jadi daging, macam mana? Jangan sampai. Hati-hati, jangan asal banyak aja. Tak mau tahu sih. Yang penting kaya aku di dunia ini, senang aku duit banyak. Tak mau tahu dia. Punya orang pun dia embat dia. Neraka jahanam. Itu neraka hidup di dunia ini sementara. Kau nak macam-macam. Waqala alaihi salatu wasallam, man ittaqa subat faqad istabra li dinihi wa irdihi wa man waqa bi subat waqa fil haram. Barang siapa yang menjaga dirinya dari hal-hal yang subhat, maka sungguh dia sudah membersihkan agamanya. Bagus, agamanya jadi bagus. Wa irdihi juga apa namanya ini? Dirinya, derajatnya dijaga. Waman waqa bis subhat waqa fil haram. Barang siapa yang jatuh kepada hal-hal yang subhat, maka dia akan jatuh kepada hal-hal yang haram. Orang kalau dia senang aja, ini halal apa tidak ya? Tak apa-apalah. Ini halal tak apa-apa. Itu orang kayak gitu tuh, mesti nanti dia suatu saat akan jatuh kepada keharaman. Mesti itu. Dia meremehkan. Mereka tak apa-apa, tak apa. Jadi sebelumnya kata Rasulullah, bagaimana? Dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu, ambil yang tak meragukan. Itu ya Rasulullah. Ini halal tak ya pekerjaan ini? Ragu, tinggalkan. Kalau macam iya, macam tidak, remang-remang nih hukumnya ini, macam mana nih? Tinggalkan. Apalagi ulama fatwa yang satu bilang boleh, yang satu bilang tak boleh. Sudah, tinggalkan. Tak boleh. Jadi kalau di dada ini dah ragu ini, ya dah tinggalkan. Kata Rasul, tinggalkan yang meragukanmu. Rugilah kita kalau kita lakukan ternyata itu adalah subhat, hancur semua ibadah kita. Wa'lam anna alladhi yatanawarul haram wa subhat qalla ay wafaqa li fi'lil amalis salih. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang memakan perkara haram dan perkara subhat, maka dia akan jauh atau sangat sedikit dia akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan amal soleh. Maksudnya gimana? Orang nih kalau dia dah makan makanan yang haram ataupun yang subhat, susah dia nak berlaku amal soleh. Susah. Efek dari yang dia makan itulah. Hanya nak sholat malas, nak puasa malas, apa malas semuanya. Tapi suruh judi gampang, suruh mabuk gampang, suruh ini gampang. Untuk yang maksiat gampang. Itu tandanya banyak makan haram. Banyak makan haram. Berat. Nak sholat macam tak bisa. Susah pun tak. Nantilah. Kau ni banyak makan haram. Atau banyak makan subhat. Kau bersihkan perutmu. Bersihkan perutmu, nanti Allah akan memudahkan kau untuk melakukan amal soleh. Makanya orang ketika dia sudah terjerumus di dalam makan haram, ini dia macam sudah masuk ke dalam lingkaran setan. Dia sudah susah nak keluar. Dia makan haram, hati tambah gelap, tambah berat dia nak melakukan amal soleh. Tambah makan haram lagi, makan subhat lagi, tambah berat, tambah. Makanya orang yang sudah bergelimang dengan perkara yang subhat, abu-abu, semua dia entam, itu susah dia nak jadi orang soleh. Susah. Dia macam dah terbelenggu dalam lingkaran setan ini. Karena perut yang diisi dengan keharaman itu dia akan memaksa anggotanya untuk bermaksiat, anggota badan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang makan haram ini man akalal haram asad jawarihu aw. Barang siapa yang makan makanan yang haram atau man akal subhat, maka
asad jawarhu, anggota badannya ini akan bermaksiat kepada Allah. Istilahnya nih, amunisinya apa haram, dikeluarnya jadinya haramnya, suka kepada yang keharaman. Makanya orang tak cobalah orang yang suka mabuk itu, orang yang suka judi, apa orang yang suka ngepil, kiri-kiri itu mereka tuh sholat tak, puasa tak, mereka tuh masuk dalam lingkaran setan sudah. Kecuali Allah memberi rahmat kepadanya, memberi hidayah kepadanya, diangkat sama Allah dari lingkaran setan tuh. Kau duduk di masjid sini, kau sholat. Itu deh. Kalau tidak, lingkaran setan sampai mati. Harus bertobat kepada Allah. Jadi orang ini kan, masya Allah, kita ini bisa duduk di masjid ini bukan kita hebat, bukan kita hebat, sama sekali tidak. Tetapi ini semua taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Taufik dari Allah. Dikira duduk di masjid ini gampang. Kalau Allah tak kasih taufik, tak bisa. Allah lah yang memberikan kita taufik sehingga kita bisa sampai di sini. Tidak bisa. Dengan orang-orang yang ahli maksiat dan lain sebagainya, mereka itu terbelenggu. Ketika dipilih sama Allah siapa? Hidayah. Seperti itu. Jadi kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang-orang yang insyaallah taat kepada Allah, istiqomah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in wafaqahu zahiran fala budda ay ya'rid lahu min al-afatil batinah ma yufsidu alikal ujbi war riya. Walaupun ini masih ada kadang-kadang orang yang suka makan haram dan makan subhat nih, dia melakukan amal soleh tapi casingnya saja, zahirnya saja, mesti di dalam hatinya itu dia terkena penyakit hati. Kenapa efeknya? Efek yang dia makan. Efek yang dimakan, memang sudah jelas perkara tak bagus, timbulnya di hatinya nih ujub, riya apa. Iya betul. Dia suka makan haram, rajin infak dia, tapi duit entah dari mana haram sudah kasih. Mesti jatuh-jatuhnya nanti itu riya. Susah nak ikhlas. Kenapa susah? Karena perkara itu yang haram itu sudah masuk ke dalam perut, yang subhat itu masuk ke dalam perut gitu. Macam mana seenak orang makan haram, jadi wali semua. Terus ya macam mana kayak gitu? Nanti orang ramai-ramai makan haram lah. Ya tidak. Itu efeknya. Efeknya haram subhat. Makanya jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Susah orang kalau sudah terjerumus kepada keharaman dan subhat, dia akan menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sekarang casingnya dia taat, nampak ini datang ke masjid, apa-apa, mesti hatinya sakit itu. Efek daripada makanan itu tadi, zahirnya saja. Ada yang zahir tidak, batin apalagi. Ngoplo aja lah situ. Mabuk, ngoplo, zina, ini. Itu habis. Zahirnya pun tak taat, batinnya apalagi. Wa ala kulli halin, fa'ala kulli halin falladhi yakul harama amalu mardudun alaihi li anallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Jadi kesimpulannya bahwa sesungguhnya orang yang makan makanan haram, amalnya ditolak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mardudun alaihi li anallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Karena sesungguhnya Allah itu baik, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Tok. Makan nasi, ikan, ayam, nggak nyambung dengan sholat. Sholat yang penting syarat rukunnya betul, wudunya, taharanya betul. Iya, nggak nyambung. Tapi ketika yang dimakan itu haram, sholat ini secara zahirnya sah, tapi batinnya tidak sah. Ditolak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ngapa? Makan haram, jelas ditolak. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Salatnya ditolak jelas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kan rugi kita. Udah sholat penat-penat, ditolak, ngantuk-ngantuk harus sholat,
sibuk-sibuk harus sholat, tapi perutnya tak dijaga dari makan haram dan subhat, semuanya ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya soleh, kayaknya tak terapi nol, dia tidak dapat apa-apa. Apa? Perutnya tidak dijaga. Wa huwa dzalika anal amala la yutasawwaru fi'luha illa bi harakatil jawarih. Wa harakatil jawarih la tustata'u illa bil quwwatil muktasabah min al-ghidha. Fa idza kana ghidha'u khabisan kana dil quwwatu wal harakatul mutadawwilatu minhu khabisan. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, law sallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar lam yataqabbalallahu dzalika minkum illa bi bara'il hadis. Sesungguhnya wa bayanu dzalika annal a'mal, jadi la yutasarrafu illa bi harakatil jawarih. Amal itu tidak akan ada kecuali dengan gerak anggota badan ini. Itu benar. Orang amal, salat macam mana? Ya, dia bisa gerak, dia bisa berdiri, takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya. Orang bisa beramal mesti dengan pergerakan diri ini, mesti dengan pergerakan badan. Kemudian harakatul jawarih la tustata'u illa bil quwwatil muktasabah min al-ghidha, dan badan kita ini tidak akan bisa bergerak kecuali dengan makan. Orang tak makan 1 minggu, macam mana dia nak berdiri? Tak mati dah. Entah Allah alam lah kalau dah seminggu tak makan. 3 hari tak makan. Nak salat maghrib, aduh, tak bisa berdiri, tak bergoyang. Dan kadang-kadang pagi tak sarapan, sampai jam 2 bergetar lutut. Apa lutut bergetar? Astagfirullah, lupa tak sarapan sampai jam 2 makan. Itu baru berapa? Kalau lah 3 hari tak makan, kira-kira bisa tak kita berdiri? Allahu Akbar. Baca Fatihah bisa tak kita? Nah, jadi syarat orang tu bisa jadi orang taat, beramal, mesti dia menggerakkan badan. Orang bisa menggerakkan badan mesti dengan makan. Nah, sudah. Mesti. Kalau tak makan, kita tak bisa beramal. Macam mana nak beramal? Tak ada tenaga. Kemudian harakatul jawarih la tustata'u illa bil quwwah al muktasab min al-ghidha fa idza kana ghidha'u khabisan kana til quwwatu wal harakatu mutadawwilatu min khabisan. Kalaulah makanan itu dari makanan yang jelek, makanan yang jelek khabith, maka hasilnya yang keluar daripada makan, dia makan makanan yang jelek, yang subhat. Nanti maka hasilnya ibaratnya kita ini nanam apa gitu, nanam barang jelek, tentu tumbuhnya barang jelek. Ketika makannya buruk, maka yang tumbuh akhirnya gerakan-gerakannya gerakan buruk semua. Dia jadi darah, jadi tenaga, jadi apa, walaupun gerakannya berdiri Allahu Akbar, tetapi sumbernya dari mana dulu itu. Nah, maka ketika sumbernya itu jelek, spontan ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalaulah yang dimakan itu memang yang bagus, tentu dia akan menjadi gerak-gerak yang bagus. Nah, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Lau sholaitum hatta takunu kal hanaya." Kalau kalian salat sampai seperti tiang, apa itu tiang? Khusuk tiang ni, tengok tiang, bergeraklah dia. Tak bergerak kan? Lama lah, mulai pertama cor sampai sekarang dia tak pernah bergerak kan? Tak pernah. Kalau engkau solat sampai kalian kayak tiang, kalau kita kadang solat kan bergoyang sana, sebentar ruku, sebentar i'tidal. Solat ni nak cepat aja. Kau solat lama, khusyuk, tak bergerak, macam tiang sudah solatmu itu. Kalau kita taklah semenit 2 rakaat gitu. Ini tak berjam-jam, dia tengok masih tegak berdiri, tak bergoyang sama sekali, khusyuk. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalaupun kau sholat itu sampai seperti tiang, begitu khusyuknya, begitu apanya ini sholatnya, lamanya itu. Wasumtum hatta takunu kal autar, dan engkau berpuasa sampai engkau seperti senar. Senar gitar tuh. Ada senar gitar besar-besar segini, ada tak? Mana ada? Senar, Pak. Jadi kata saya, kalaupun kau puasa sampai seperti senar engkau tuh,
Senar berarti kurus, tinggal tulang. Sampai ibaratnya senar kata dia. Nah, wasumtum hatta takunu kal autal lam yataqabbalallahu dzalika minkum illa birra'il hajiz. Maka Allah tidak akan menerima semuanya, mau salatmu, mau puasamu, kecuali dengan wara'. Kecuali dengan engkau menjaga diri dari yang haram dan yang harga mati. Tidak bisa tidak. Orang Islam jangan makan haram. Orang Islam jangan makan subhat kalau pengen selamat. Ini ilmu ini kalau dipakai ini untuk orang kelas bawah sampai kelas atas, adil dan makmur, tak ada cerita lagi. Satu aja ilmu di belakang, wara. Ya, orang-orang yang megang anggaran, megang apa, wara semuanya. Ini bukan aku punya, tak boleh berikan. Ini tak boleh. Ini orang punya. Ini yang sana jangan kasih sini, yang sini jangan kasih sana. Semuanya wara. Selesai. Satu aja ilmu seperti ini. Nah ini sekarang repotnya apa? Islam tapi masih suka haram. Islam tapi masih suka subhat. Yang penting aku jadi orang senang. Itu masalahnya. Yang penting aku dapat duit banyak. Tak mau tahu dia. Jual beli. Sekarang yang remeh ini. Orang Islam buka warung kecil. Orang Islam buka warung kecil, Pak. Jual di situ teh botol, teh pucuk, apalagi itu macam-macam lah. Ternyata di situ ada terselit 2-3 kaleng, gambar jangkar, gambar harimau, gambar nih. Ada orang Islam nih, warung kecil aja dijual itu. Itu penghasilannya haram. Menjual dari perjualan dari barang haram, maka hasilnya adalah haram. Tak boleh campur dengan seluruh produk, walaupun di situ campur dengan tempe, dengan tahu, kerupuk, minyak goreng, tapi ada beberapa kaleng yang biasanya kalau kita lampu colok tuh, lampu colok saya heran, kenapa Carlsberg, Angker ini, siapa yang minum sebanyak-banyak lampu colok itu? Entahlah kapan minum dia, entah siapa yang minum. Heran juga aku nengok. Kalau lihat lampu colok tuh, saya bukan nengok wahnya gini, saya tengok kalengnya satu-satunya. Carlsberg, Angker Beer, ini. Paling ada kerating deng 1-2 lah, kerating deng ada 1-2 tuh. Tapi yang banyak itulah. Kacau nih. Kau makan, minum satu kaleng Carlsberg atau Angker atau apa itu Tiger tuh, itu habis puasamu, habis sholatmu, habis semuanya. Apalagi sarapan. Orang sarapan minum teh tarik, dia kaleng cap jangkar sarapan dengan prata. Alah, astagfirullahaladzim. Cuman lah kau ini. Macam mana orang seperti itu? Jangan sayang ibadahnya. Jadi kalau sudah begitu, walaupun kau rajin puasa sampai badanmu itu seperti senar, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, Allah tidak akan pernah menerima ibadahmu. Tak akan menerima. Allah kalau gitu tak usah puasanya, tak usah. Betul lah kau jahanam sekali. Dikira apa nekat. Tambah Allah kalau gitu puasa pun tak guna. Berarti kau memang calon penghuni neraka jahanam, kau tak ada taubat. Jangan gitulah. Rugi luar biasa, Pak. Jadi perut kita ini memang kita harus jaga luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga perut kita, diri kita dari semua yang haram, yang subhat, juga semua keturunan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau ini dijaga perutnya dari perkara yang haram dan subhat. Ya, ketika ada dia minum segelas susu saja ini, masuk dikasih hamba sayanya. Ketika dikasih sama sayanya, dah habis, susunya dah habis, dah terminum. Kata Sayyidina Abu Bakar, ini susu ni dari mana katanya? Kata Sayyidina Abu Bakar, kata hamba sayanya, ini aku beli pakai duit dulu aku dapatkan waktu zaman jahiliyah. Aku ni pernah jadi dukun, katanya. Jadi dukun, orang ngasih duit aku. Duit dari perdukunan haram loh, jangan macam-macam. Jadi
Setelah itu aku masak dulu, aku belikan susu, diminum sama saya. Begitu Rasulullah Abu Bakar dengar gitu, masukkan jarinya ke mulut, muntahkan semua susunya itu. Tak mau. Itu susu. Itu duitnya pun dah lama, jujur pula tuh apanya, abah saya. Itu dulu saya pernah jadi dukun waktu zaman jaya, sekarang tak lagi lah. Jangan macam-macam main-main dengan jin-jin dan macam mana kalau dengan junnya, boleh dengan jinnya jangan. Nah itu. Jadi ya itu seperti itu haram juga. Itu termasuk penghasilan yang haram, hati-hati. Oke, kita lanjutkan. Asumtu dalam taqwa ila berwala. Waru ya marfan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istara sauban bi asrati darahim wa fiha dirham min haramin lam yataqabbalallahu salatun ma dama alaihi syai'un minhu. Ini ada hadis saya sudah pernah sampaikan. Barang siapa yang membeli baju, Bu, hati-hati ibu-ibu yang suka beli baju ditumpuk, dilipat, taruh lemari, beli baju lagi, lipat, taruh lemari lagi, beli lagi, taruh lemari lagi, gitu Pak ya. Seragam sana, seragam sini, seragam macam-macam seragam ibu-ibu ini. Barang siapa yang membeli baju harganya 10 dirham dan di dalam 10 dirham itu ada 1 dirham dari perkara yang haram, maka Allah tidak akan menerima salatnya selagi baju itu nempel pada dirinya. 10%, 9 haram, 9-nya halal, 1 dirhamnya haram. Allah tak akan terima ibadahnya salat. Makanya orang kalau nak ilmu juga tengok asal ada orang nak nyumbang sejadah katanya. Aku paling depan katanya. Siapa tak mau tahu, terima aja. Pak, ini sejadah paling depan, kalau duitnya tak halal habis semuanya pahala salat ni. Tak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Nyumbang juga tengok siapa yang nyumbang. Duitnya jelas. Kalau duitnya dah jelas dari perkara yang subat, jangan terima. Tak boleh dimasuk-masukkan. Ibadah kita yang sayang. Sampai ada istilahnya tuh, ada namanya ardul maghsub. Ardul maghsub tuh bumi yang dighasab. Jadi hukumnya tidak sah solat atau tidak diterima solat di masjid fi ardil maghsub, di dalam bumi yang dighasab. Maksudnya gimana bumi yang dighasab? Ada masjid dibangun di tanah sengketa. Ini belum jelas punya siapa. Kadang-kadang orangnya ini yang punya aslinya dia tak ikhlas. Salat di masjid itu tidak akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Harus jelas. Kepemilikannya ini jelas. Ini benda tak jelas. Kita bangun masjid ajalah katanya. Kan? Kadang ada lagi ini. Katanya punya ini, katanya punya ini, katanya punya ini. Ada yang mewakafkan tapi bukan yang punya tanahnya. Ini tapi ini ardul maghsub. Jadi nak bangun masjid, pilih-pilih tengok tanya ini jelas tak tanahnya nih. Jangan asal aja. Tahu-tahu ini tanah bangun masjid ajalah daripada ribut gitu bang. Itu namanya ardul maghsub. Jadi sesuatu yang tidak halal itu menjadi tidak diterimanya, salatnya tidak diterima. Gimana Bu? Ibu gimana? Jadi seperti juga baju seperti itu. Baju juga seperti itu. Dan apanya semua yang nempel di badan kita ini, jangan sampai ada dari barang yang subhat. Kemudian wa idza kana hadha hukmur thawbi alladhi ushuru thamani min haramin faqad yakun halu law kana kullu kadzalik. Ini hadis ini mengatakan kalau hanya 10% saja dari yang haram itu sudah tidak diterima sama Allah, apalagi total 10 dirham, 10 yang haram semuanya. Macam mana salatnya? Aduh kacau. Wa idza kana hadzal fi malbus alladhi huwa ala zahir jasad fa madhunnu bihi fil qida alladhi yatakhallalu al-uruq wal awsal wa yasri fi sa'iril badan. Kalau lah ini hanya baju, di dalam hadis ini katakan orang beli baju 10 dirham, 1 dirham haram, tak akan Allah terima salatnya selama baju itu nempel. Itu baju. Bagaimana kalau dia itu berupa makanan dimakan,
kemudian dia jadi darah mengalir ke semua penjuru darah, ke dalam hati, ke dalam jantung, ke semuanya, ke mata, ke semuanya, ke semuanya. Macam mana coba? Baju bisa ditanggal, ini haram tanggal. Kalau sudah makan haram. Nak tanggal jantung dia taruh, hati dia taruh, semua taruh, tak bisa. Menjadi darah dia berputaran, nanti menjadi air mani, menjadi keturunan. Ini jadi masalah. Tidak bagus. Nah, begitu pentingnya. Wa'lam anal muharramat kisman. Makanya itu lebih harus dihati-hatikan. Kalau baju boleh dilepas aja, lempar aja, dah. Ini tak bagus baju, tak usah pakai. Itu selesai. Wa'lam anal muharramat kisman, ahaduhuma syai'un muharramun. Li'ainihi kal maitati wad dam wal khamri wa ma dzalika wa hadha an-naw'u la yahillu bi wajhin min al-wujuhi illa inda tirari wa huwa tawaqqufu baqa'in nafsi al-muharramati ala tanawuli ma'a fiqdani ghairi. Yang pertama, haram, perkara yang diharamkan itu ada dua macam. Yang pertama yaitu syai'un muharramun li'aini, yaitu sesuatu yang haram memang karena zatnya haram. Sesuatu yang haram karena zatnya memang haram. Seperti apa? Seperti bangkai, darah, arak, ya, itu memang haram. Zatnya itu memang haram. Nah, ini dan ini tidak akan pernah menjadi halal, selamanya tidak akan pernah menjadi halal kecuali kalau darurat sekali. Orang makan langsung tersedak, macam nak mati dia, tak apa, air putih tak ada apa-apa. Ternyata di sini ada minuman keras, khamar. Tak bisa tunggu lagi nih, betul-betul darurat maksudnya, betul-betul darurat memang tak ada. Kalau dekat maju sana sikit ada air putih, jangan kau tenggak, ini darurat. Wah, kau nak nyicip aja darurat tuh. Betul-betul darurat, memang tak ada lagi betul-betul darurat. Boleh dia minum itu sekedar untuk menyelamatkan nyawanya saja. Setelah selesai, taruh lagi, jangan diulangi. Nah, jangan nanggung, ini tinggal sikit, habiskanlah. Gitu. Tak boleh. Nah itu. Kalau begitu, boleh hanya sekedar untuk menyelamatkan nyawa. Kemudian wasani halalun fi nafsihi kal khinta wal ma'a tahir walakin mamlukun nagari fala yazalu muharraman alaika hatta yasiru ilaika min wajin sa'ighin fi syar'i kal bai'i wal hibati wal irti wa nawi zalik. Yang kedua, ada sesuatu yang halal, zatnya itu halal, seperti ya gandum, makanan semuanya, air yang suci, semuanya halal. Tetapi itu bukan milikmu, dia menjadi haram. Bukan milikmu, jadi menjadi haram. Jadi ada roti halal, tapi kalau punya orang, haram bagi kita. Kecuali dibeli, dikasih, itu baru halal bagi kita. Itu sama nanti ketika ditelan. Orang minum khamar, hukumnya haram, dosa. Dengan orang mencuri sebotol atarin dari toko, sama-sama haram. Bedanya mungkin yang satu bisa mabuk, yang satu tidak, tapi dua-duanya haram. Nah, yang satu haram lidati, haram karena zatnya, walaupun dia pakai beli itu dia tidak haram. Yang satu air putih itu adalah halal, tapi ketika dia curi, ya itu menjadi haram. Itu ya maksudnya yang bukan haram karena zatnya. Wa masubuat faya darajat. Jadi uang aslinya halal. Tapi ketika punya orang diambil, jatah orang diambil, ini menjadi haram dan haram. Hati-hati. Nah, sekarang orang ini mikir haram itu cuma arak saja, apa saja. Kalau duit orang dikebas macam halal, dianggap halal gitu aja. Bukan haknya. Tak boleh. Kemudian jangan apalah, kalau memang punya orang, kasihkanlah, ngapalah engkau ni. Kenapa harus macam tak terima dan sebagainya. Itu tidak usah begitu. Kemudian wa amma subuhat fa hiya darajatun fa minha ma tukina tahrimu wa suqa fi hillihi wa hadis subah hukmuha hukmul haram
Sedangkan kalau kita berbicara tentang masalah syubhat itu bertingkat-tingkat. Pertama, famin ma yuyukina tahrimu wa suka fihi. Pertama, sesuatu yang diyakini haram diragukan kalau dia halal. Sudah diyakini haram dan dia ragu kalau itu halal. Ini menjadi hukumnya menjadi haram. Jadi bertingkat-tingkat. Yang pertama yang paling tinggi. Kemudian wa min ma yuyukina hilluhu wa suka fi tahrimi. Sekarang yang kedua, sesuatu yang diyakini halalnya tetapi diragukan keharamannya. Wadihi syubah tarkuha minal wara, meninggalkannya menjadi hal yang disebut dengan wara. Kurang berapa menit nih? Masih lama? Oh masih. Oke. Jadi pertama begini, suatu hal yang di aslinya haram, cuma orang ini ragu. Ini umpamanya kambing katakan, ini kambing jelas-jelas orang punya, kambing tuh, dia yakin nih orang punya, tapi tiba-tiba kambing itu ada di depan rumah dia. Jadi dia yakin itu bukan kambing dia, cuma dia ragu, apa orang ini taruh di depan rumah saya ini memang dikasih ke saya. Ini namanya sesuatu yang aslinya itu haram, tapi dia ragu, mungkin ini mungkin dikasihkan ke saya tak? Itu. Jadi dia betul-betul ragu nih. Ini tidak bagus. Ini tetap dihukumi seperti yang haram. Jangan. Kemudian yang kedua, sesuatu yang diyakini aslinya itu halal, kemudian dia sak untuk keharamannya. Pertama halal, tetapi dia sak ragu bahwa ini haram. Tapi mungkin kayaknya nanti diterangkan di sini. Apa contoh-contohnya? Jadi ada satu hal yang betul-betul halal. Halal, contoh, dia punya seekor kambing warna hitam. Cuma dia ini tak yakin betul yang warnanya persis seperti apa. Tiba-tiba kambing ini tak ada, di situ ada sekelompok kambing banyak pula kambing hitam-hitam. Kambing aku jangan salah satu di antara nih. Maksudnya aslinya kambing itu halal, tetapi diragukan dia menjadi haram. Mungkin di antara kambing-kambing ini ada kambing aku, tapi bisa jadi ini bukan kambing aku. Diragukan itu halal. Dia ragu, iya tak nih? Jangan-jangan bukan saya pun jadinya haram. Dia ragu. Maka yang seperti ini itu namanya wara. Kalau dia begini sebagusnya tinggalkan. Sebenarnya tinggal ke antara, sudahlah, tak usahlah, biarlah. Daripada aku salah nanti ngambil kambing orang. Ini tak usah. Dia tinggalkan. Ini namanya wara. Kemudian wa minha ma tuqina hilluhu wa suka fi tahrim. Wa minha ma huwa baina zalika alladhi yahtamilu anna kauna halalan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita sambung di pertemuan yang akan datang insyaallah. Masih panjang. Alhamdulillahirabbil alamin, dari awal sampai akhir mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, kepada keluarga kita semuanya, kepada keturunan kita semuanya, untuk menjadi hamba-hambanya yang taat dan istiqamah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.